Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Karina, mahasiswi semester 6 program studi Pendidikan Ekonomi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pembayaran internasional. Berikut penjelasan dari saya. Baik, yang pertama, sistem transaksi internasional sering disebut dengan sistem pembayaran internasional. Adalah pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional berdasarkan kesepakatan yang telah dirundingkan sebelumnya. Lalu, sumber pembiayaan internasional. Pada umumnya, sumber-sumber pembiayaan dalam transaksi bisnis internasional terdiri atas sebagai berikut. 1. Sumber dana sendiri dari pembeli atau importer. 2. Sumber dana berupa kredit dari penjual atau eksportir. 3. Sumber dana dari pihak ketiga, terutama dari lembaga keuangan bank dan non-bank. Metode pembiayaan internasional. 1. Account Receivable Financing adalah suatu metode pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada eksportir, yang diberikan oleh eksportir kepada pembeli atau importirnya. Dalam hal importir gagal membayar dengan alasan apapun juga, maka eksportir tetap bertanggung jawab untuk mengembalikan kreditnya kepada bank. 2. Metode selanjutnya yaitu Banker Acceptances adalah suatu metode pembiayaan yang dilakukan dengan Bill of Exchange atau time draft yang wajib dibayar oleh bank setelah jatuh tempo. Selanjutnya yang ketiga, short term bank loan. Metode ini diberikan oleh bank atas dasar bankers acceptances yang diterbitkannya untuk modal kerja dan pembelian inventory dalam bentuk pinjaman jangka pendek. Lalu metode yang selanjutnya yang keempat, counter trade. Metode pembiayaan ini dilakukan dengan cara pertukaran barang dengan barang baik secara langsung maupun tidak langsung. Metode yang kelima yaitu barter, merupakan suatu metode pembiayaan dengan cara pertukaran barang dengan barang secara langsung antara dua negara atau perusahaan dengan kemungkinan harga salah satu barang tidak normal karena posisi tawar-menawar salah satu pihak kurang baik. Lalu yang keenam, metode counter purchase. Metode pembiayaan dengan cara pertukaran barang dengan barang secara langsung dengan harga yang normal karena bargaining position kedua belah pihak seimbang. Lalu metode yang selanjutnya, metode yang ketujuh, buyback. Suatu metode pembiayaan dengan cara membiayai pembelian suatu barang dengan produk yang dihasilkan dari barang yang dibeli tersebut. Metode yang selanjutnya yaitu yang kedelapan, switch trading. Suatu metode pembiayaan dalam perdagangan internasional yang dilakukan dengan cara pertukaran barang dengan barang antara pembeli dan penjual melalui pihak ketiga. Lalu metode yang kesembilan yaitu offset. Suatu metode pembiayaan yang mengaitkan pertukaran barang antara dua pihak dengan transfer teknologi. Nah, metode yang ke-10 yaitu factoring, merupakan suatu sistem pembiayaan yang diperoleh eksportir dengan menjual account receivable-nya dengan diskon tertentu kepada suatu lembaga keuangan yang disebut banker di tempat eksportir berada. Metode yang ke-11, forfeiting. Metode ini umumnya digunakan untuk pembiayaan pembelian barang modal yang cukup mahal yang dilakukan eksportir. Kemudian promissory notes ini dijual lagi kepada forfeiting bank atau lembaga keuangan lainnya. Nah, metode selanjutnya yaitu metode leasing, merupakan suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi untuk digunakan lesi selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran secara berkala. Lalu, penjelasan yang selanjutnya mengenai cara pembayaran internasional. Yang pertama, pembayaran di muka. Pembayaran di muka atau advance payment adalah sistem pembayaran yang dilakukan importir dengan cara melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang dikirim oleh eksportir.
Yang kedua, pembayaran kemudian atau open account adalah sistem pembayaran yang dilakukan setelah importir menerima barang dari eksportir. Nah, pembayaran yang ketiga yaitu konsinyasi atau consignment adalah suatu cara pengiriman barang-barang ekspor yang bersifat titipan untuk dipasarkan oleh eksportir dengan kesepakatan harga tertentu. Pembayaran baru oleh pihak yang dititipi jika barang telah terjual. Yang selanjutnya, pembayaran dengan wesel. Wesel atau surat utang Bill of Exchange merupakan dokumen yang memuat pengakuan bank promissory note untuk membayar sejumlah uang yang tertera di atas wesel tersebut kepada pihak tertentu atau yang membawa wesel tersebut. Selanjutnya, pembayaran dengan surat kredit. Surat kredit, Letter of Credit or LC, adalah surat pemberian kuasa oleh bank pada bank atau pihak lain untuk membayar sesuai dengan persyaratan yang disebutkan dalam surat tersebut. Selanjutnya, pembayaran dengan emas. Pembayaran dengan emas dilakukan importir dengan mengirimkan sejumlah emas yang setara dengan nilai barang yang dibelinya kepada eksportir. Dan yang terakhir, pembayaran dengan kompensasi pribadi. Kompensasi pribadi adalah cara pembayaran dengan mengalihkan penyelesaian utang piutang pada seorang penduduk dalam satu negara tempat penduduk tersebut tinggal. Nah, baiklah, demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Akhir kata saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Bye.